Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh sejawat yang ikut bergabung dalam acara ini. Terima kasih pada sponsor kita pada hari ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai deteksi dini dan manajemen penyakit ginjal kronik pada layanan lini pertama. Ini dalam rangka webinar World Kidney Day 2022. Saya kira judul ini sangat tepat karena masih tingginya angka penyakit ginjal kronik yang sebenarnya bisa dikurangi atau dicegah pada layanan lini pertama. Sahabat sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah satu kurikulum vitae saya masih bekerja di Rumah Sakit Banyumas. Jadi peran dokter layanan primer dalam deteksi dini penyakit ginjal kronik, kita tahu bahwa dokter lini pertama ini memainkan peranan penting dalam deteksi dini, pengobatan, dan edukasi pasien penyakit ginjal kronik. Karena kalau sudah lanjut, ini sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Sudah perlu menjalani cuci darah, transplantasi, itu sudah perlu biaya yang sangat tinggi. Jadi deteksi dini ini sangat penting dan mengelola sebelum dirujuk ini dapat meningkatkan hasil yang luar biasa. Data CKD di Amerika ini cukup besar dan prevalensinya 11-13% dari populasi dewasa dan menghabiskan anggaran kesehatan cukup besar dan dari tahun ke tahun meningkat. Sama ini dengan di Indonesia juga. BPJS membayarkan untuk pembiayaan dialisis ini tinggi sekali. Dan kita tahu bahwa CKD ini meningkatkan risiko semua penyebab kematian. Kalau CKD-nya ini disebabkan oleh diabetes, maka angka kematiannya 6 kali lipat. Data di Indonesia dari Indonesian Renal Registry ini yang masuk ini hanya pasien yang menjalani dialisis. Jadi pasien terminal stage. Ternyata etiologi dari penyakit ginjal kronik yang menjalani dialisis ini di Indonesia paling banyak hipertensi dan diabetes. Lainnya adalah glomerulopati primer, nefropati lupus, ginjal polikistik, nefropati asam urat, nefropati obstruktif, pilonefritis kronis, dan sebagainya. Sahabat sekalian, ini sebenarnya tidak terlalu tepat karena pengisian data ini cenderung diserahkan kepada orang lain.
Kita tahu bahwa pasien penyakit ginjal kronik, apalagi yang menjalani dialisis ini semuanya ada hipertensi. Sehingga angka di Indonesia ini dianggap hipertensi jadi penyebab utama. Tapi di dunia ini pada umumnya karena nefropati diabetik dan hipertensi nomor 2. Kita lihat data berikutnya. Peran layanan lini pertama ini sangat penting karena akan mencegah perkembangan penyakit ginjal kronik ini, akan membantu menekan biaya. Kita tahu bahwa pengobatan gagal ginjal ini mahal. End-stage renal disease membutuhkan beberapa jenis terapi pengganti yang semuanya perlu biaya yang banyak. Kita tahu bahwa penyebab penyakit ginjal kronik tadi disebabkan oleh diabetes dan hipertensi, sehingga kita akan fokus ke dua penyakit ini karena dua-duanya banyak ditemukan di layanan primer dan angkanya sangat tinggi. Kita lihat data diabetes. Menurut laporan Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan, ini prevalensinya 10,9%, dan menurut International Diabetes Federation nanti akan meningkat lebih banyak lagi pada tahun 2045. Bagaimana dengan hipertensi? Sama, hipertensi juga angkanya tinggi. Kita tahu bahwa hipertensi merupakan kondisi medis serius yang secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung, otak, ginjal. Ya, angkanya 1 miliar seluruh dunia dan 2/3-nya tinggal di negara-negara penghasilan rendah dan menengah. 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita menderita hipertensi, dan hipertensi merupakan penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Sehingga targetnya nanti akan diturunkan menjadi 25%. Nah, sekarang angkanya lebih dari itu. Kita lihat prevalensinya di Amerika, hipertensi ini 33%. Di negara maju pun masih tinggi, 35%. Di Indonesia juga hampir sama, 34%. Dan dengan menurunkan tekanan darah akan mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Hipertensi merupakan faktor risiko utama peningkatan angka kesehatan dan kematian karena penyebab kardiovaskuler, cerebrovaskuler, dan gagal ginjal tahap akhir. Nah, penyakit ginjal kronik ini tidak berdiri sendiri. Dia merupakan multiplier disease. Jadi ada penyakit ginjal kroniknya, ada cardiovascular disease-nya, dan ada diabetes mellitusnya, termasuk nanti ada hipertensi juga. Karena kita tahu tadi bahwa penyakit ginjal kronik ini ada penyebabnya, terutama tadi karena diabetes dan hipertensi. Sahabat sekalian, bahwa penyakit ginjal kronik ini ada faktor-faktor risiko yang bisa diperbaiki dan yang tidak diperbaiki. Tentu saja diabetes, hipertension ini bisa diperbaiki. Nah, ini penting, penggunaan NSAID ini akan memperburuk ginjal, sehingga kalau sahabat sekalian sering memberikan ini ya harus berupaya untuk mengurangi. Dan yang tidak bisa diperbaiki tentu family history, usia, res, dan sebagainya. Insiden end-stage renal disease ini paling banyak karena diabetes di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemudian diikuti hipertensi dan penyakit-penyakit yang lain. Sehingga dua penyakit ini, diabetes dan hipertensi,
harus kita waspadai, terutama di layanan lini pertama. Oleh karena itulah kita perlu melakukan screening dan evaluasi. Ternyata ada gap dalam diagnosis penyakit ginjal kronik. Sebagian besar ini tidak dilakukan tes. Jadi menghadapi pasien diabetes, hipertensi, udah dibiarin saja, tidak dicari upaya apakah sudah ada komplikasi penyakit ginjal kronik. Dan sebagian lagi dilakukan tes tapi tidak didiagnosis, tidak dilanjutkan. Ya. Sebagian besar hanya 10% yang melakukan tes dan melakukan diagnosis. Ini yang diharapkan, yang ideal. Dan baru 10%, sehingga sejawat sekalian bisa meningkatkan di layanan primer ini. Kalau menghadapi pasien yang berisiko penyakit ginjal kronik, lakukanlah diagnosis, lakukanlah tes. Ini baru 10%. Saudara sekalian, dalam satu studi perilaku dokter layanan primer pada penyakit ginjal kronik, ternyata hasilnya tidak menggembirakan. Dan ini bisa ditanyakan pada diri sejawat masing-masing, apakah sejawat sudah meningkatkan tes albumin urin dengan pemeriksaan yang sederhana ini. Urinalisa, kita lihat albumin uri, proteinuri. Kalau ada, ini satu tanda gangguan pada ginjal. Apakah sudah melakukan penggunaan ACE dan ARB yang tepat? Karena obat ini akan merestriksi proteinuri, menghindari pemakaian NSAID, apalagi kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, karena NSAID tadi memperburuk fungsi ginjal. Apakah sudah melakukan rujukan ke nefrologis? Ini bisa sekalian menilai pada pelayanannya masing-masing. Mari kita lanjutkan dengan screening. Jadi dalam screening ini kita ingin mengetahui EGFR. Ingin mengetahui EGFR, EGFR ini bisa diperiksa langsung di laboratorium atau dengan pemeriksaan rumus-rumus. Ya. GFR ini dipengaruhi juga oleh usia, jenis kelamin, body size. NKF, National Kidney Foundation, merekomendasikan penggunaan CKD epikreatinin equation to estimate GFR. Ada lagi pemeriksaan dengan MDRD dan Corcroft Gold. Ini yang lazim kita lakukan. Kita tahu bahwa pemeriksaan menghitung Corcroft Gold ini kita mesti tahu usia, berat badan, jenis kelamin, dan kreatinin serum. Ada lagi sekarang dengan GFR kalkulator. Ini bisa diunduh. Pemeriksaan berikutnya adalah dengan albumin, urinary albumin to creatinine ratio. Ini bisa dilakukan dan di laboratorium juga bisa mengerjakan. Nah, kita mesti tahu kriteria penyakit ginjal kronik, yakni apabila ada abnormal baik struktur atau fungsi lebih dari 3 bulan. Ya. Struktur atau fungsi lebih dari 3 bulan. Itu sudah dianggap suatu penyakit ginjal kronik. Ini adalah suatu gambar yang
bagus, yang mudah untuk dipelajari. Satu klasifikasi dari CKD dengan dasarnya GFR dan albuminuri. Kita lihat state dari penyakit ginjal kronik ini ada state 1, 2, 3, A, 3B, 4, dan 5. Sampai sekarang ini masih dipakai. Ini berdasarkan dari GFR-nya tadi ya. Ini masih bagus. Jadi walaupun bagus, tapi sudah dianggap penyakit ginjal kronik karena tadi definisinya adalah kelainan struktur atau fungsi. Kalau ini kan dari fungsi ginjalnya menurun. Jadi makin GFR-nya makin kecil, grade-nya makin tinggi, dan ini adalah grade 5 ini terminal stage apabila GFR-nya kurang dari 15. Kita lihat dari albuminurinya. Albuminurinya makin tinggi, makin jelek juga. Yang merah ini menunjukkan yang prognosisnya makin jelek. Jadi, dalam penata laksanaan penyakit ginjal kronik, ini prinsipnya adalah berupaya untuk menghambat perburukan ginjal, menghambat progresivitas penyakit ginjal kronik. Artinya, kalau kita dapati tadi grade 1 ya jangan sampai grade 2. Kalau kita dapati grade 2 jangan berlanjut grade 3 dan seterusnya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan mengontrol gula darah, tekanan darah? Tensinya diturunkan sampai normal ya. Gunakan S atau ARB. Di layanan lini pertama yang ada apa? Captopril, silahkan pakai captopril. Ada valsartan, pakailah valsartan. Itu obat yang bagus. Nah, S atau ARB ini dia akan menghambat progresivitas penyakit ginjal, tapi harus diingat kalau tensinya tinggi tidak boleh digabung antara S dan ARB karena akan berisiko memperburuk ginjal dan hiperkalemi. Jadi salah satu kita pakai, kalau tensinya belum terkendali ya pakai golongan yang lain. Kemudian kalau ada diabetesnya tentu gula darahnya kita kendalikan, target HbA1c-nya kira-kira 7. Ini bisa dilakukan di layanan lini pertama. Kemudian modifikasi resiko kardiovaskuler yang lain seperti merokok ini harus dihentikan, lakukanlah olahraga, kemudian menurunkan berat badan, kalau perlu diberikan lipid lowering terapi, ya aspirin bisa diberikan. Lakukanlah dan deteksi dan manajemen untuk komplikasi, dicari, diupayakan untuk memperbaiki, kalau bisa, kalau tidak bisa dirujuk. Apa saja anemi? Pasien penyakit ginjal kronik ini sering sekali disertai anemi karena pada penyakit ginjal kronik ini terjadi defisiensi ESA.
Jadi perlu dikoreksi. Demikian juga CKD-MBD, dicari dan dikoreksi. Apakah ada metabolic acidosis? Apakah ada hiperkalemi? Ini dicari dan diperbaiki. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nutrisi yang tepat pada pasien penyakit ginjal kronik ini, dan ini akan nanti dibicarakan tersendiri yang secara mendalam. Tapi yang penting bahwa penyakit ginjal kronik ini harus mengurangi protein. Oleh karena itu, selain diet mengurangi protein, juga bisa ditambahkan keto acid. Dalam satu penelitian, keto acid ini akan dia meningkatkan EGFR, jadi sangat menguntungkan, dan menurunkan systolic blood pressure. Ini juga bagus. Meningkatkan BMI dan muscle body. Tidak terkait dengan albumin level, lipid. Nah, ini memperbaiki CKD-MBD. Meningkatkan bikarbonat. Jadi keto acid ini bisa dipakai. Penelitian lain lagi menurunkan renal replacement therapy initiation. Jadi yang perlu dilakukan dialisis ini bisa ditunda dulu. Menurunkan CRP, meningkatkan bikarbonat, menurunkan asam urat, ya. Jadi keto acid bermanfaat. Manfaat suplemen keto acid ini menjaga keseimbangan metabolik atau parameter biokimia pasien penyakit ginjal kronik seperti kalsium, fosfat, urea kreatinin, mempertahankan fungsi ginjal sisa, dan menjaga status nutrisi sehingga walaupun diet proteinnya dikurangi, dia tidak kurus. Ini sponsor kita hari ini, Nosid, ini mengurangi gejala uremia, memperlambat progresivitas kerusakan ginjal, menunda kebutuhan dialisis, mengontrol kadar fosfat, menjaga status nutrisi pasien penyakit ginjal kronik. Jadi, sejawat sekalian, tugas dokter lini pertama ini perlu melakukan kenali pasien yang berisiko. Apa saja pasien yang berisiko? Tadi kalau ada diabetes, kalau ada hipertensi, kalau ada risiko kardiovaskuler, apalagi kalau lebih dari satu. Lakukanlah edukasi tentang CKD dan tata laksananya. Kalau tensi juga ini bisa diturunkan, diabetesnya dikendalikan, atasi faktor risiko CVD. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan EGFR dan albumin urin. Apalagi yang bisa dilakukan di layanan lini pertama ini, evaluasi dan kelola anemi. Malnutrisinya diatasi, CKD-MBD, dan komplikasi lainnya. Kalau perlu rujuk ke dokter spesialis gizi untuk mendapat panduan nutrisi. Perhatikan keselamatan pasien. Ini penting sekali. Kalau sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan ini, otomatis sudah melakukan keselamatan pasien pada pasien CKD ini. Konsultasi dan rujuk ke nefrologis. Kita lihat bahwa pasien-pasien CKD ini bisa dikelola sejawat di layanan lini pertama ini pada stage 1
yang masih ringan, stage 2, stage 3 ini kira-kira kreatininya mungkin antara 2 ya. Tapi kalau sudah ke sini ini harus dirujuk ke nefrologis. Kalau sudah melakukan ini semua, ini sudah melakukan satu patient safety. Jadi upayakan merujuk ke nefrologis apabila sudah ada peningkatan kreatinin. Dan akibat dari layanan primer yang bagus, ini akan memperbaiki fungsi ginjalnya sehingga terjadilah patient safety, bisa terdeteksi CKD-nya. Tapi sebaliknya, apabila diabaikan pemberian NSAID, misalnya ada goutnya, pemberian kontras, infeksi diberi aminoglycoside, kemudian obat-obatannya tidak tepat, ini cepat akan menuju ke end stage renal disease. Ini tidak sesuai dengan patient safety. Nah, isu dari patient safety ini diantaranya tadi medication error. Obat-obat nefrotoksik, dosisnya tidak tepat, tidak dimonitor, elektrolitnya tidak diperbaiki dan masih pada tinggi, dan adanya multidrug resistant, kemudian menggunakan kontras, ini juga akan mudah terjadi perburukan. Adanya cardiovascular disease ini tidak terdiagnosis dan manajemennya tidak tepat. Manajemen cairannya juga tidak tepat. Ini isu untuk patient safety. Ini adalah beberapa obat yang perlu menyesuaikan dosis. Allopurinol sekalian sering memberikan. Ini bisa diberikan yang dosis kecil, 100 mg misalnya. Gabapentin, ya, digoxin, obat-obat penurun lemak, kolesterol, antibiotik, dan sebagainya. Ini perlu penyesuaian dosis pada penyakit ginjal kronik. Jadi sahabat sekalian, key point obat untuk CKD ini, kita tahu bahwa pasien penyakit ginjal kronik ini risiko tinggi efek samping obat. Beberapa obat ini dieliminasi di ginjal. Hampir semua obat eliminasinya kan di ginjal sama di hati. Ini sebagian besar itu di ginjal. Pertimbangkan fungsi ginjal saat meresepkan. Kalau pada orang normal nggak masalah, tapi pada gangguan fungsi ginjal ini harus menyesuaikan dosis. Sedapat mungkin kurangi obat-obatan yang tidak perlu. Menghindari obat NSAID. Jangan berikan ARB bersama ACE. Tapi salah satu ini justru dianjurkan. Nah, kapan dirujuk ke nefrologis? Ini apabila ada AKI atau penurunan GFR yang tiba-tiba, GFR-nya yang sudah rendah, albuminuri persisten, ada perkembangan CKD yang atipikal, hematuri, hipertensi refraktor, ya. Kasus-kasus ini perlu dirujuk segera. Ada suatu penelitian yang membandingkan antara dirujuk segera dan late. Hasilnya sangat bagus pada rujuk segera, early referral.
kita lihat angka kematiannya akan lebih rendah pada early referral, ya, lebih dari 2 kalinya. 1 year mortality-nya juga early ini bagus dibanding late. Rawat inap di rumah sakit juga. Jadi pada intinya, pada prinsipnya dianjurkan untuk early referral pada pasien-pasien CKD ini. Jadi yang bisa diambil hikmah dari pertemuan siang ini adalah bahwa dokter layanan primer memainkan peran penting dalam deteksi dini penyakit ginjal kronik. Identifikasi faktor risiko dalam menghadapi pasien-pasien di layanan primer, tadi hipertensi, diabetes, risiko kardiovaskuler yang lain. Kemudian GFR pasien ini perlu diperiksa dan lakukan screening, periksa urinalisa misalnya, bantu pasien menyesuaikan dosis obat, ubah pola makannya, nih, kalau perlu dikonsulkan SPGK dan rujuk ke spesialis kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal. Saya kira itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.